Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah etika profesi dengan menganalisis kasus mahasiswa merokok di lingkungan kampus. Oke, langsung saja. Nah, di sini tentunya saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama ada Muhammad Rezal Bizaski dengan NPM 24782086. Ada Nadia Nabiha Zikra dengan NPM 24782087. Dan Rian Rahmadan yaitu saya sendiri dengan NPM 24782093. Oke, di sini di sebelah kanan kita bisa kita lihat ada seorang mahasiswa atau yang sedang merokok di area kantin. Dan di sini ada sedikit tentang deskripsi kasus yang akan saya jelaskan. Mahasiswa tertangkap merokok di area kantin kampus. Oke. Jadi dalam kasus ini yang kita bahas ini adalah ada seorang mahasiswa yang kedapatan merokok di area kantin kampus dan bahkan kan padahal di kantin itu kan seharusnya dari tempat buat makan, minum, atau berinteraksi atau bersosialisasi dengan teman-teman. Kalau semisal ada yang merokok di situ kan otomatis kita seorang perokok pasif yang tidak merokok itu ikut menghirup udaranya yang bisa menyebabkan kita yang tidak nyaman atau terganggu dan lebih berbahaya daripada yang perokok non pasif. Oke. Kedua, kantin seharusnya digunakan untuk makan, minum, dan berinteraksi sosial. Dan ketiga, asap rokok mengganggu kenyamanan dan melanggar norma serta aturan kampus. Jadi, merokok di kampus adalah ada aturannya. Jadi, tidak semua tempat umum diperbolehkan untuk merokok. Oke, yang keempat, kampus biasanya sudah menyediakan smoking area, tetapi aturan tetap dilanggar. Nah, kampus biasanya menyediakan tempat untuk merokok, tapi terkadang orang-orang tetap melanggarnya. Di kantin pun tetap merokok, padahal kan di situ banyaknya mahasiswa yang sedang bersosialisasi, sedang makan. Dengan adanya perokok, dia akan merasa ketidaknyamanan. Oke, selanjutnya di kategori pelanggaran. Untuk pelanggaran moral, aturan tulis terlarang merokok di area umum, jelas itu dengan aturan tertulis yang udah dibuat kampus tentang larangan merokok di area umum. Dan untuk etika, jelas bisa dibilang ini tidak sopan dan karena bisa dibilang tidak sopan karena bikin orang yang lagi makan atau lagi bersosialisasi itu merasa tidak nyaman karena menghirup udara atau asap yang dari rokok itu dari perokok non pasif. Dan yang ketiga, akhlak. Nah, ini menunjukkan kurangnya adab dan kurang peduli sama kesehatan orang lain, apalagi buat mereka yang jadi perokok pasif. Nah, apa sih itu perokok pasif? Nah, jadi perokok pasif itu adalah orang yang tidak merokok tapi ikut menghirup udara yang dikeluarkan dari seorang perokok dan dia ikut menghirup. Nah, perokok pasif ini lebih berbahaya. Ya, lebih berbahaya ya, karena kita menghirup udara atau asap dari seorang perokok itu mengandung lebih dari 70.000 bahan kimia termasuk zat penyebar kanker. Jadi bisa menyebabkan kanker, paru-paru, penyakit jantung dan merusak sistem kekebalan tubuh, terutama pada anak-anak dan ibu hamil ya. Oke, mungkin penjelasan dari saya cukup segitu. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Dan Ramadan. Pada slide kelima ini ada dampak perilaku. Di sini ada bagi individu, bagi mahasiswa lain, dan bagi kampus.
Di sini ada bagi individu, yaitu teguran, peringatan, atau sanksi kampus. Jika kita merokok di lingkungan kampus dan di situ banyak orang-orang lain yang di sekitar kita tidak merokok, mungkin kita akan mendapatkan teguran dari mereka. Dan di sini ada pandangan negatif dari teman dan dosen. Dan teman kita sendiri bisa jadi menjauhi kita eh, dari kita karena kita sebagai perokok aktif. Dan dosen juga menilai kita itu eh, memiliki perilaku yang kurang baik karena merokok di lingkungan kampus. Bagi mahasiswa lain, ketidaknyamanan saat makan atau istirahat. Eh, Mungkin sebagian dari kita akan merasa tidak nyaman jika teman kita merokok di sebelah kita pada saat kita sedang makan. Di sini mengganggu pernafasan kita karena kita itu menghirup asap yang efeknya juga sangat berbahaya karena kita sebagai perokok pasif. Dan di sini ada risiko kesehatan bagi perokok pasif. Buat teman-teman semua, perokok pasif itu malah lebih bahaya dibandingkan perokok aktif karena kita menghirup langsung asap yang telah dikeluarkan oleh teman kita pada saat merokok. Dan di sini juga ada bagi kampus menurunkan citra kampus. Maksudnya gini, jika kita di lingkungan kampus kita itu banyak yang merokok dan ada orang lain yang berkunjung ke kampus kita, maka orang lain pun akan uh, berpikir, oh iya kampus ini banyak perokoknya ya, kurang sehat lingkungannya, seperti itu. Dan mengurangi kualitas suasana belajar. Jadi kita itu kalau belajar ada teman kita yang merokok pasti kita akan merasa terganggu dengan asapnya. Bahkan kita bakal menjauh dari mereka. Dan di sini ada refleksi kelompok, yang dimana kita tuh harus patuh aturan kampus. Mungkin di aturan kampus beberapa kampus ada yang tidak memiliki aturan dilarang merokok. Tapi di situ kita harus berpikir karena itu lingkungan kampus dan pendidikan. Jadi kita harus merokok pada tempat yang benar. Hargai di sini ada hargai hak orang lain untuk lingkungan bersih dan sehat. Seringkali kita melihat orang-orang yang merokok itu eh, dia itu tidak sadar kalau mereka itu mengganggu kenyamanan dari kita dan bisa menyebabkan kesehatan kita itu terganggu karena merokok pasif. Di sini juga ada merokok hanya di area yang disediakan. Dan eh, mungkin ada beberapa kampus yang menyediakan tempat area yang disediakan untuk perokok aktif. Dan ada pun kesadaran kolektif menjaga kenyamanan dan kesehatan bersama. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada slide 5 dan slide 6. Dan untuk teman-teman yang masih merokok di lingkungan kampus, terutama di kantin pada saat orang sedang makan dan lainnya, tolong dihindari karena dapat merusak suasana pada saat kita makan. Mungkin sekian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya kiri wabillahi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada di eh, kelanjutannya dari Zaldi, eh, kita masuk pada kesimpulannya. Nah, baik, pada kesimpulannya ini kita bisa memperlakukan kayak sederhana ataupun seperti merokok ataupun di area terlarang dan bisa berdampak sangat luas banget ya. Apalagi merokok di jalan gitu ya, yang mengganggu pengendara lain. Dan kita juga nggak tahu kalau misalkan pengendara lain itu juga punya entah yang nggak bisa terkena asap rokok gitu. Maka berdampaknya itu sangat luas banget gitu. Nah, seperti mahasiswa juga sebagai calon intelektual harus menjunjung
tinggi moral ataupun etika dan akhlak. Etika mahasiswa itu sangat perlu banget, apalagi di lingkungan kampus gitu. Nah, bisa dilihat juga pada disiplin dan kepedulian sosial penting dapat menjaga di lingkungan kampus yang kondusif. Kita sebagai mahasiswa juga untuk mendisiplinkan ataupun kepedulian di lingkungan tersebut gitu. Nah, itu juga penting banget untuk menjaga sekitar kita gitu, ataupun kita sedang berada di kampus gitu. Nah, mungkin ini saja yang saya sampaikan pada kesimpulan ini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.